Yang pertama adalah pendahuluan. Memahami evolusi dan arsitektur komputer sangat penting karena memberikan dasar teknis yang kuat dan wawasan mendalam tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Pengetahuan ini memungkinkan kita menghargai kemajuan teknologi, mengoptimalkan desain sistem, memecahkan masalah teknis, dan meningkatkan keamanan siber. Dengan memahami bagaimana komponen komputer berinteraksi dan bekerja, kita dapat merancang perangkat lunak yang efisien dan memanfaatkan kemampuan perangkat keras secara maksimal, serta berkontribusi pada inovasi teknologi masa depan. Pemahaman ini juga membantu dalam diagnosis masalah dan implementasi solusi yang lebih efektif dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya adalah perkembangan evolusi komputer. Perkembangan komputer dimulai pada era 1940-an dengan komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, seperti ENIAC dan UNIVAC. Pada 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum, memungkinkan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dan efisien. Era 1960-an dan 1970-an melihat kemunculan sirkuit terpadu IC pada komputer generasi ketiga seperti IBM System atau 360 yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Pada 1970-an dan 1980-an, mikroprosesor memicu era komputer pribadi (PC) dengan Apple II dan IBM PC menjadi pionir. Revolusi internet pada 1990-an menghubungkan komputer di seluruh dunia, sementara perkembangan terbaru mencakup teknologi AI, komputasi awan, dan Internet of Things atau IoT. Ke depan, komputasi kuantum dan integrasi lebih dalam AI serta IoT menjadikan lompatan besar dalam kemampuan komputasi dan konektivitas. Selanjutnya, CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU (Central Processing Unit) adalah pusat pemrosesan utama dalam komputer yang mengeksekusi instruksi, melakukan operasi aritmatika dan logika melalui ALU (Arithmetic Logic Unit), dan mengontrol seluruh sistem melalui unit kontrol. Sistem ini terkoneksi bus menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat lainnya, memungkinkan transfer data yang efisien. Jenis-jenis bus meliputi data bus, address bus, dan control bus yang masing-masing berperan dalam mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol. Interaksi optimal antara CPU dan sistem bus memastikan kinerja komputer yang cepat dan efisien. Selanjutnya adalah memori komputer. Memori komputer yang mencakup RAM, ROM, dan cache adalah komponen vital yang menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk melakukan operasi. RAM menyediakan penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses, sementara ROM menyimpan data permanen seperti firmware. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi waktu akses. Memori berinteraksi dengan CPU melalui sistem bus, memungkinkan transfer data yang efisien dan optimalisasi kinerja sistem, memastikan operasi komputasi yang cepat dan responsif. Selanjutnya adalah aritmetika komputer. Aritmetika komputer adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari operasi matematika yang dilakukan oleh sebuah komputer. Ini meliputi operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit atau ALU. Di dalam CPU, Central Processing Unit, aritmetika komputer juga mencakup operasi logika seperti AND, OR, and NOT, serta operasi perbandingan untuk menentukan hubungan antara dua nilai. Pemahaman aritmetika komputer penting untuk merancang, mengoptimalkan, dan memahami kinerja sistem komputer secara keseluruhan.
Selanjutnya, set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan instruksi atau operasi yang dapat dieksekusi oleh CPU, mempengaruhi kemampuan, fungsionalitas, efisiensi, dan kinerja CPU. CISC menawarkan instruksi yang kompleks dan beragam, seperti arsitektur x86, sementara RISC menekankan pada instruksi yang lebih sederhana dan efisien, seperti arsitektur ARM. Serta set instruksi memainkan peran penting dalam interaksi CPU dengan memori, operasi aritmatika dan logika, serta kontrol aliran program, dan memahaminya penting untuk merancang, pengoptimalan, dan memahami kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Berikut ini adalah gabungan seluruh materi yang saya paparkan barusan. Dalam sistem komputer, CPU, memori, aritmatika, ALU, dan set instruksi berinteraksi secara erat untuk menjalankan program dan memproses data. CPU menggunakan set instruksi untuk mengambil dan mengeksekusi instruksi dari memori, dengan ALU melakukan operasi aritmatika dan logika yang diperlukan. Memori menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU, memungkinkan pengambilan, penyimpanan, dan manipulasi data yang efisien. Hubungan ini membentuk dasar operasi komputasi yang memungkinkan komputer menjalankan berbagai aplikasi dan tugas dengan efisien. Berikut ini tantangan dan peluang di masa depan dari komputasi kuantum dan AI. Tantangan seperti komputasi kuantum dan AI membutuhkan perhatian khusus karena komplikasi dan potensi dampak besar mereka terhadap industri teknologi. Di sisi lain, peluang dalam pengembangan teknologi memori yang lebih cepat dan efisien menjanjikan peningkatan performa komputasi secara keseluruhan. Integrasi kedua aspek ini dapat mendorong inovasi yang signifikan dalam sistem komputer masa depan, meningkatkan kapasitas dan kecepatan pemrosesan data, serta efisiensi energi. Memahami hubungan antara CPU, memori, aritmatika, dan set instruksi dalam konteks ini membantu kita merancang dan mengembangkan solusi komputasi yang lebih canggih dan efektif. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Apa sih kesimpulannya? Memahami evolusi dan arsitektur komputer adalah fundamental dalam pengembangan teknologi modern. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk merancang sistem yang lebih cepat, efisien, dan handal, serta mendorong inovasi yang akan membentuk masa depan komputasi. Dengan terus belajar dari masa lalu dan mengadaptasi teknologi terkini, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang baru seperti AI dan komputasi kuantum untuk menciptakan solusi yang lebih canggih dan efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi tersebut. Terima kasih.